6 pertanyaan dari Pak Pendeta Esrasoru, saya akan jawab 1 kali jawaban untuk semua pertanyaan Pak Pendeta. Jadi begini Pak Pendeta, yang mempercayai bahwa Injil itu bisa dipalsukan justru umat Kristen sendiri Pak Pendeta, dengan mempercayai bahwa ada Injil palsu seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan juga Injil Maryam dan Injil Thomas. Nah, Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini. Semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Injil palsu dan Injil asli. Sering mendapatkan omongan dari gerombolan sebelah bahwa Alkitab Kristen itu sudah dipalsukan. Nah, untuk mereka yang selalu mengatakan demikian, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama adalah siapa yang memalsukannya? Kedua, di mana dipalsukan? Ketiga, kapan memalsukannya? Keempat, apakah ada saksi-saksi yang menyaksikan pemalsuan itu? Kalau ada, siapa-siapa? Lalu yang kelima, apa bukti-bukti dari pemalsuan itu? Dan yang keenam adalah di mana yang asli? Karena kalau yang ada sekarang ini dianggap palsu, berarti harus bisa menunjukkan dong yang asli. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan yang asli, mana tahu dari mana ini palsu? Jadi silakan jawab pertanyaan itu semuanya, jangan hanya jawab satu. Kalau tidak, maka berhenti. 6 pertanyaan dari Pak Pendeta Esrasoru, saya akan jawab 1 kali jawaban untuk semua pertanyaan Pak Pendeta. Jadi begini Pak Pendeta, yang mempercayai bahwa Injil itu bisa dipalsukan justru umat Kristen sendiri Pak Pendeta, dengan mempercayai bahwa ada Injil palsu seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan juga Injil Maryam dan Injil Thomas. Nah, dengan begitu secara tidak langsung kalian telah mengkonfirmasi bahwa ternyata Injil memang bisa dipalsukan. Tapi kalau Al-Quran, belum ada sampai sekarang Al-Quran yang palsu Pak Pendeta. Oh iya, mencari Injil yang asli itu bukan tugas kami, karena bagi kami sudah cukuplah Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kami sudah mempercayai bahwa memang ada Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW, yang memberikan kabar dengan Al-Quran, kitab suci terakhir, sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Nah Pak Pendeta, kalau ingin boleh saya bertanya juga, ketika Yesus membicarakan Injil kepada orang Yahudi, itu mana Injil by Yesus? Saya yang bertanya Pak. Sudah kita lihat tadi komplain Riva mengenai Injil, yaitu 1. Injil yang palsu dan yang asli. 2. Injil yang diberitakan Yesus. Injil-Injil yang tadi disebutkan oleh Riva dan ditampilkan di screen, semuanya adalah Injil-Injil palsu. Dan yang luar biasa justru kisah-kisah Yesus dan Maria dari Injil-Injil palsu inilah yang dimuat di dalam kitab suci Islam, Al-Quran. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Kisah Yesus berbicara pada waktu masih bayi ada di dalam Injil palsu, The Arabic Gospel of the Infancy of the Savior, yang muncul di abad 5-6 di Arabia dan tampil di Al-Quran sebagai Quran Surah 19 ayat 29-30. Kisah Yesus membuat burung dari tanah kemudian meniupnya sehingga menjadi hidup pada waktu masih kanak-kanak ada pula di dalam Injil palsu, The Arabic Gospel of the Infancy of the Savior, yang muncul di abad 5-6 di Arabia dan tampil di Al-Quran sebagai Quran Surah 5 ayat 110. Isa, Yesus, tidak disalib,
tapi yang diserupakan yang disalib, ini tampil di dalam Quran Surah 4, ayat 157-158 dan ini sangat mirip dengan yang ada di Injil Wahyu Petrus, yang muncul pada abad kedua. Kisah ini pula yang ada pada Injil Barnabas, yang berasal dari abad 14, bahkan di Injil Barnabas yang diserupakan disebutkan adalah Yudas Iskariot. Kisah Maria, Maryam, dan pohon kurma ada di dalam Injil palsu, The Gospel of the Birth of Mary, yang juga muncul di abad 5-6 dan sangat populer di Arabia. Kisah itu tampil di Al-Quran sebagai Quran Surah 19 ayat 23-25. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kisah-kisah dari Injil-Injil palsu itu bisa tampil di dalam kitab Al-Quran yang dipercaya Muslim termasuk Rifa tadi, berasal dari Allah SWT, sehingga Al-Quran itu benar-benar asli. Padahal, adalah aneh apabila Muslim mengklaim Al-Quran itu asli, tetapi di dalamnya terdapat kisah-kisah yang berasal dari Injil-Injil Apokripa atau Injil-Injil palsu. Apabila dilogikakan, bagaimana mungkin suatu barang bisa dikatakan asli, sedangkan di dalamnya terdapat komponen-komponen yang terindikasi palsu? Bagaimana atau kriteria apakah yang dijadikan dasar untuk menentukan suatu kitab Injil itu benar ataukah tidak? Di sini tidak saya katakan asli atau palsu, tapi saya pakai yang benar dan tidak benar. Pada akhir video ini akan kita bahas tuntas. Kita bahas sekarang komplain kedua dari Rifa, yaitu, mana Injil yang diberitakan Yesus? Kita lihat ayat yang dirujuk. Matius pasal 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jelas sekali di sini, Rifa mempertanyakan keberadaan Injil yang diberitakan Yesus itu. Hal ini timbul karena kitabnya yang katakan bahwa Nabi Isa membawa kitab Injil. Kita lihat ayatnya. Quran Surah Maryam, ayat 30. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Mudah sekali ditebak, Rifa dan Islam mengimani bahwa Injil yang tadi disebut pada Al-Quran, itulah Injil yang diberitakan oleh Yesus di Matius pasal 4 ayat 23. Dan itulah Injil yang asli yang dipercaya Muslim memberitakan akan datangnya Nabi dari Arab. Padahal Injil yang dimaksud pada ayat tadi bukanlah kitab Injil, bukan sebuah kitab, tapi yang diberitakan Yesus di situ adalah kabar baik, kabar sukacita, dan kabar keselamatan. Kata Injil adalah transliterasi dari bahasa Arab, yang berasal dari kata Yunani yang berarti kabar baik. Di beberapa terjemahan Alkitab, kata Injil dipakai sebagai terjemahan dari kata Yunani Agelion, yang berarti kabar baik. Itulah yang disampaikan Yesus kepada orang banyak. Jadi bukannya Yesus mengajarkan kitab Injil yang dibawanya, karena Yesus tidak membawa kitab Injil, Al-Quran yang katakan Nabi Isa membawa Injil. Sedangkan dalam mengajar orang banyak, justru yang seringkali dikutip Yesus adalah yang tertulis di dalam kitab tanah, yang orang Kristen saat ini mengenalnya sebagai kitab Perjanjian Lama. Jadi sangat jelas sekali Yesus tidak membawa kitab Injil yang dari Tuhan, seperti yang ditulis di Al-Quran, tapi Yesus memberitakan Injil. Apabila demikian adanya, berarti Al-Quran telah salah dalam bercerita, begitulah adanya dan itu bukanlah hal yang luar biasa, karena kita sudah tahu banyak sekali ditemukan kesalahan dalam Al-Quran. Sudah umum kita ketahui Al-Quran katakan Musa membawa kitab Taurat,
Quran Surah 2 ayat 87, Daud membawa kitab Zabur. Quran Surah 4 ayat 163, faktanya itu pun tidak terbukti, Musa tidak membawa kitab Taurat, tapi Musalah yang menulis kitab Taurat, begitu pula halnya dengan Daud. Dengan begitu, sama halnya dengan Nabi Isa tidak membawa Injil. Ternyata Al-Quran telah membuat kesalahan yang sangat fatal, karena semua yang dikatakan membawa kitab pada kenyataannya tidak ada yang membawa kitab. Dengan demikian masih pantaskah Al-Quran diklaim sebagai kitab yang sempurna dari Tuhan? Sekarang kita bahas kriteria Injil yang benar. Pertama, Injil itu ditulis pada abad pertama, sehingga yang termasuk dalam kategori ini adalah 1. Injil Markus, ditulis tahun 55–65. 2. Injil Matius, ditulis tahun 60-an. 3. Injil Lukas, ditulis tahun 60–63. 4. Injil Yohanes, ditulis tahun 80–90. Kedua, isi yang terkandung di dalam Injil itu harus benar dalam 1. Menguraikan kisah tentang Yesus, apa yang dialami Yesus dan apa yang diajarkan dan diberitakan. 2. Mengidentifikasi nama-nama tempat, dan juga letak geografisnya. Dengan begitu, Injil-Injil yang ditulis setelah abad pertama, dikategorikan Injil yang tidak benar. Injil Apokrifa atau palsu tertua, ditulis tahun 150 dan yang termuda berasal dari abad ke-14, yaitu Injil palsu yang paling terkenal. Injil Barnabas. Begitu pula, Injil-Injil yang memuat kisah-kisah Yesus tidak disalib, Yesus menikah dan punya anak serta Injil yang mengisahkan tempat-tempat namun salah dalam menggambarkan keadaan maupun lokasinya termasuk dalam kategori Injil-Injil yang palsu. Sekian bahasan kali ini, semoga memberkati. Injil asli adalah Injil kanonik.